Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Mari sama-sama kita akan menyiapkan diri kita, hati kita, untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan jamahan Tuhan. Kita merasakan jamahan Roh Kudus yang akan membawa kita untuk kita masuk di dalam hadirat-Nya. Sama-sama, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan pujikan lagu Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus,
Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam kesempatan yang indah ini kami rindu memberikan hidup kami, hati kami. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah online kami. Engkau memberkati ya Tuhan penyembahan kami, pujian kami, pengagungan kami ya Tuhan. Haleluya. Jemaat yang di rumah maupun kami yang ada di tempat ini, sama-sama kami mau memuji Tuhan, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan mengurapi kami. Amin. Tuhan mengurapi seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online, baik kami yang ada di tempat ini. Sama-sama kami akan merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja lebih lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan siap memuji Engkau. Kami akan siap menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, biarlah seluruh hidup kami mau persembahkan untuk Engkau. Saat kami masuki ruang Maha Kudus-Mu, biarlah hancur hati kami, dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa.
Haleluya. Puji Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah nama yang kudus. Mari kita sama-sama memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari masuk gerbangnya, amen, dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Hadirat yang penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, dengan syukur. Hadirat yang penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita pujikan lagu yang berkata, kita berkumpul dalam hadiratnya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Allah tinggi, Tuhan selalu muliakan dengan namanya yang kudus. Memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu,
Segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebentar lagi kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hambanya sebentar dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Supaya firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya mendengar saja, biarlah kita mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Sebab tanpa firman Tuhan kita tidak tahu bagaimana arah dan hidup kita, apa yang harus kita lakukan. Seringkali di dalam hidup kita melakukan hal-hal yang kita anggap itu benar, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Mari sama-sama buka hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau setia, Bapa, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa,
kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan menerima kembali kebenaran firman-Mu, Yesus. biarlah urapan Roh Kudus terjadi atas diri hamba-hamba-Mu yang mendengar, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah Bapak Gembala yang Tuhan siapkan untuk menaburkan benih-benih kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan bersuka cita menerima berkat kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam namanya Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji namanya Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari dan anak-anak. Kiranya Allah memberkati Anda semuanya dengan segala yang baik. Anda bersama dengan saya Pendeta Yahya Rohmanu, Gembala Jemaat GPDI Citra Raya Surabaya. Saya akan menyampaikan firman Allah dalam acara ibadah virtual pada saat ini dengan judul firman Allah, yaitu bahwa Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus adalah Allah yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara pendengar semuanya, baik anggota jemaat maupun bukan, baik orang Kristen atau bukan, baik orang dari jemaat GPDI Citra Raya atau dari gereja lain, saudara-saudara, firman Tuhan dengan tema tersebut adalah merupakan tema yang cukup sensitif saudara-saudara. Karena kita diajar di dalam Alkitab, yaitu firman Allah, bahwa Allah kita itu adalah tiga pribadi, tetapi tidak terpisahkan satu sama lainnya, yaitu Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus, tetapi ketiganya adalah satu jua. Jadi dunia ini sulit sekali untuk mengerti saudara-saudara. Dan mereka katakan, bagaimana bisa 1 ditambah 1 ditambah 1 menjadi sama dengan 1. Manusia tidak bisa, tetapi Allah bisa. Allah bisa. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Keterbatasan kitalah yang membuat kita tidak mengerti, tidak bisa menerima fakta tersebut. Tetapi Allah adalah tidak terbatas. Baik, saudara-saudara semuanya, saya ajak membaca beberapa ayat saudara-saudara. Saya siapkan ada 4 bagian bacaan. Yang pertama adalah di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita memenuhi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi ada 2 pribadi, ada 2 oknum dalam pembicaraan 3 ayat ini. Yaitu yang pertama, dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang berikutnya, bumi belum berbentuk dan kosong. Dan gelap gulita meliputi samudera raya.
maka roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Yang ketiga, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Jadi di situ ada 3 oknum, saudara-saudara. Ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Tetapi ketiga-tiganya itu adalah satu, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, itulah kisah dan sejarah penciptaan sebagaimana yang ditulis di dalam Alkitab. Kemudian yang kedua, saya ajak saudara-saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya dilampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Nah, jadi Allah datang kepada Abraham dalam rupa 3 pribadi. 3 pribadi, saudara-saudara, dan Abraham ini merupakan sosok manusia yang luar biasa. Bagaimana dia bisa mengenal bahwa ketiganya itu adalah Allah. Dan saya mengalami, saudara-saudara, hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi Bapak Abraham bisa mengenali ketiga-tiganya. Nah, jadi itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, kebanyakan manusia selalu menganggap bahwa Allah itu transenden, jadi jauh, tidak terjangkau. Tetapi kita anak-anak Tuhan mengalami dan mengakui bahwa Allah itu imanen. Allah itu bersatu dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Saudara-saudara, jadi inilah salah satu pembacaan dari antara sekian banyak tulisan yang ada di dalam Alkitab, bahwa Allah itu adalah 3 pribadi. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, di sana juga ditulis bahwa berfirmanlah Allah, marilah kita membentuk manusia. Jadi ini adalah ungkapan kata ganti, bukan tunggal tetapi jamak, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi
oleh Allah dan yang saya hormati. Saya akan mengajak saudara-saudara membaca pembacaan yang ketiga di dalam Injil Matius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, ini satu lagi contoh yang menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Maha Esa. Dikatakan Esa itu tentunya karena pada hakikatnya adalah terdiri dari beberapa pribadi. Jadi karena ada 3 pribadi, maka dikatakan Esa. Karena ketiga-tiganya adalah satu. Kalau hanya satu pribadi, tidak usah dikatakan Esa, memang satu. Tetapi karena ini adalah 3, namun adalah satu, sehingga dikatakan Esa. Nah, saudara-saudara sekalian, kita membaca tadi bahwa pada peristiwa pembaptisan, jadi di mana Nabi Yohanes berada di Sungai Yordan dan orang-orang dari Israel berdatangan kepadanya untuk minta dibaptis sebagai tanda pertobatan. Maka Tuhan Yesus pun datang kepadanya untuk minta dibaptis. Awalnya Nabi Yohanes menolak, tetapi kemudian dia mengikuti apa yang dikehendakinya. Nah, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ditenggelamkan di air Sungai Yordan, dan dia keluar dari air, maka dia melihat langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Dan kemudian terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, yang menyenangkan hatiku." Nah, saudara-saudara, ada yang orang menyatakan pendapatnya bahwa mengapa Roh Kudus turun kepada Tuhan Yesus? Karena ketika itu sebelumnya Tuhan Yesus itu tidak penuh dengan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus turun dari langit dan memenuhi dia. Nah, tidak seperti itu saudara-saudara. Karena dia adalah Allah. Jadi Yesus
dengan Roh Kudus, dengan Bapa di sorga itu adalah satu. Memang Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Berbeda antara ketiganya sebab ketiganya adalah pribadi-pribadi yang tersendiri. Tetapi ketiganya adalah Esa. Ini hanya bisa diterima dengan percaya. Kalau diterima dengan akal, sulit sekali untuk bisa mengerti. Tetapi Tuhan mau supaya kita percaya. Percaya saja. Nah, jadi di situ saudara-saudara, Roh Kudus turun bukan karena Tuhan Yesus tidak penuh dengan Roh Kudus. Tentu saja tidak seperti itu. Karena Dia adalah Allah. Dia dengan Roh Kudus adalah satu. Dengan Bapa adalah satu. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam rupa burung merpati dan terdengarnya suara, inilah anakku yang kukasihi yang menyenangkan hatiku, itu adalah merupakan petunjuk bahwa ketiga-tiganya itu adalah Esa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu. Nah, demikianlah pengertiannya saudara-saudara. Kalau yang belum dipenuhi Roh Kudus itu siapa? Ya manusia pada umumnya. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, nah saudara-saudara, saat itulah pertama Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Oleh karena Roh Kudus masuk dalam hati kita, maka kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini tidak bisa percaya pada Tuhan Yesus Kristus karena mereka tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, jadi saudara-saudara, bukan karena Tuhan Yesus belum atau tidak penuh dengan Roh Kudus, tidak. Karena Tuhan Yesus dengan Roh Kudus dengan Bapa adalah satu adanya. Kejadian itu mirip dengan apa yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 17. Ayat pertama sampai beberapa ayat berikutnya, di sana dicatat bahwa Tuhan Yesus membawa beberapa muridnya naik ke atas gunung dan berdoa bersama. Dan ketika itu wajahnya berubah menjadi terang, menjadi seperti matahari, dan pakaiannya bagaikan sinar terang benderang. Kemudian turunlah awan menyelimuti, dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah akan dia. Nah, saudara-saudara, di samping Tuhan Yesus di sana ada Musa dan ada Elia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, jadi itu menunjukkan bahwa ketiga oknum Allah ini adalah satu adanya. Baik saudara-saudara, sekarang kita membaca ayat yang terakhir yang merupakan pembacaan bagaikan menggarisbawahi apa yang telah kita baca di depan tadi, yaitu di dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 6 sampai 12. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu.
Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Baik, jadi ada salah satu kalimat yang perlu kita ingat, bahwa ada 3 yang menjadi saksi di bumi. Ada 3 yang menjadi saksi di dalam sorga. Baik para pendengar semuanya, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam pengabdian. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya mari kita bersama-sama bersukacita. Kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yakin dan percaya bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memberikan kita senantiasa kekuatan. Haleluya, puji Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu
bagi Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Kita pejamkan mata, kita lipat tangan, dan apabila ada di antara saudara yang sakit, taruhlah tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Apabila ada di antara saudara yang berduka cita, yang bersedih, yang dalam pencobaan berat, taruhlah tanganmu pada dada. Kita berdoa bersama dengan kesungguhan hati. Sesungguhnya Allah akan menolong dan memberkati Anda semuanya. Bapa kami di dalam sorga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah firman Allah di dalam hati kami semuanya. Biarlah kami percaya kepada firman Allah. Biarlah kami percaya kepada Allah, yaitu Allah yang Maha Esa, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada peserta dari ibadah online ini yang sedang dalam pencobaan yang berat, mereka menaruh tangannya di dalam atau pada dadanya. Jamah, tolonglah ya Tuhan, hiburkan hatinya, berikan jalan keluar daripada kesulitan yang dihadapinya. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Apabila di antara mereka ada yang sakit dan meletakkan tangannya pada bagian tubuhnya yang sakit, kiranya Engkau mendengarkan doanya dan mengabulkan permintaannya. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya bilur-bilurnya Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan barang siapa yang percaya. Sembuhlah engkau, hai saudara, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kami berdoa. Mari kita membuka tangan. Terimalah berkat saudara-saudara, yaitu damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus bagi engkau semuanya. Di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah, diberkatilah. Haleluya. Amin.